Ya, mari kita belajar, yaitu terkait tentang Marhainisme, di mana Marhainisme ini adalah sebuah ideologi. Kalau kita tahu, pencetus ideologi ini tidak lain adalah presiden pertama kita, yaitu Insinyur Soekarno. Beliau ini lahir pada tanggal 6 Juni tahun 1902, meskipun ada yang menyebutnya itu 1901. Nah, ayahnya beliau ini namanya Sukemi Sastrodihardjo. Soekarno ini waktu kecil pernah ikut kakeknya di Tulungagung, terus pernah juga sempat ke Mojokerto sama ayahnya. Pernah juga dititipkan di temannya ayahnya yang bernama Haji Umar Said Cokro Aminoto. Lah, dari situlah nanti Soekarno mulai meletik pemikirannya, mulai kenal dengan tokoh-tokoh pergerakan zaman itu, kenal dengan Agus Salim dan kawan-kawan. Guru yang terkenal zaman itu adalah Cokro Aminoto, dimana kalau kita tahu yang punya gagasan tentang sosialisme Islam. Nah, kalau kita tahu sebenarnya Marhainisme ini adalah dasar kehidupan kita sebagai bangsa Indonesia sampai dengan hari ini. Mungkin kita ngertinya itu Marhainisme ini hanya di belakang atau di ujungnya saja, yaitu yang dinamakan Pancasila. Tapi jangan salah, sebelum ada Pancasila, sebelum lahir dasar negara, termasuk Undang-Undang Dasar 1945, di belakang itu ada ideologi yang dibangun pelan-pelan oleh Soekarno yang diberi nama Marhainisme. Meskipun nanti banyak orang yang awalnya itu mengkritik, tapi diakui atau tidak diakui, sampai dengan hari ini kita sepakat bahwa untuk menggunakan Pancasila, dan Pancasila itu awal konsepnya itu ya disusun oleh Soekarno dan tokoh-tokoh lainnya. Jadi harusnya kita sebagai orang Indonesia, sebagai warga Indonesia, itu mengerti apa itu Marhainisme. Inilah yang perlu kita pelajari bersama dan perlu kita pahami tentang pemikiran-pemikiran beliau. Nah, untuk itu mari kita belajar tentang karakter pemikiran dari Soekarno. Kalau kita tahu, berbicara tentang Soekarno sendiri, kita itu harus paham 4 ciri utama dari pemikiran beliau, yaitu yang pertama itu adalah pemersatu, di mana Soekarno ini sangat sekali mendewakan masyarakatnya itu untuk bersatu. Jadi Soekarno ingin kita itu selalu bersatu. Jangan sampai hanya karena beda kelas menjadikan kita terpecah belah. Apapun keadaannya, kita harus tetap bersatu, katanya Bung Karno pada saat itu. Lah, itulah ciri pertama dari pemikirannya Soekarno pada zaman itu. Terus ciri yang kedua di sini ada istilah anti-imperialisme, dimana kalau kita artikan dalam bahasa sederhananya, jangan sampai ada penjajah dan penjajahan di negara Indonesia. Jadi jangan mau dijajah negara lain. Itulah pemikiran Soekarno ketika ingin lepas dari kungkungan penjajah pada zaman itu. Lah, untuk lepas dari kungkungan itu, Indonesia harus merdeka. Jangan tunduk pada negara lain. Jangan lantas kita mau tunduk kepada negara lain. Lah, itulah pemikiran utama Soekarno yang disebut dengan anti-imperialisme. Terus yang ketiga ciri pemikirannya yaitu sosialisme. Lah, maksudnya sosialisme di sini adalah bahwa keberpihakannya itu tidak pada elit atau penguasa, melainkan hanya pada rakyat bersama. Lah, tujuan inti dari sosialisme ini adalah apa? Tidak lain hanyalah untuk mencapai
kesejahteraan bersama antar masyarakat. Jadi tidak boleh kalau ketika ada orang elit itu dimuliakan, dan ketika ada orang yang miskin itu ditindas. Lah Soekarno sangat anti dengan seperti itu. Malah Soekarno berpihak pada rakyat, di mana rakyat ini adalah ujung tombak dari sebuah negara. Tidak ada rakyat, tidak mungkin negara bisa berdiri. Lah, untuk itulah pemikiran Soekarno itu dibangun, bagaimana caranya untuk mensejahterakan semua rakyatnya. Ya, terus karakteristik yang keempat itu ada nasionalisme. Ya, kalau kita tahu pasti nasionalisme ini adalah rasa cinta pada tanah air, di mana rasa ini harus dimiliki setiap rakyat, setiap individu harus memiliki kesadaran untuk cinta akan negaranya sendiri. Lah, itulah yang dibangun Soekarno dalam ideologi Marhainisme yang perlu kita pahami dan perlu kita kaji bersama, bahwa sebenarnya sebelum lahir Pancasila, sebelum lahir Undang-Undang Dasar 1945, di samping itu dulu ada ideologi yang bernama Marhainisme, dan itu yang mencetuskan adalah presiden kita yang pertama, yaitu Insinyur Soekarno, atau kerap dipanggil dengan sebutan Bung Karno.